Pernahkah kamu merasa hidup ini melelahkan? Padahal kamu tidak sedang melakukan pekerjaan yang berat, bangun tidur, membuka ponsel, melihat kabar, membandingkan diri, lalu merasa tertinggal. Bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh tuntutan, dan hampir tidak memberi ruang untuk bernapas. Bukan tubuh yang kelelahan, melainkan pikiran yang terus dipaksa, waspada tanpa henti. Menariknya, Stoikisme lahir di masa yang jauh lebih keras dari zaman kita. Masa perang, kemiskinan, dan penyakit. Namun justru dari kondisi itulah, para filsuf Stoik menemukan cara hidup yang tenang. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Stoikisme adalah seni mengelola pikiran agar kita tidak dikuasai oleh keadaan yang berada di luar kendali kita. Bagi Stoik, hidup tidak harus sempurna agar kita bisa merasa damai. Yang dibutuhkan hanyalah pikiran yang selaras dengan realitas, bukan dengan harapan yang berlebihan. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menyusahkan kita, melainkan cara kita menilai peristiwa tersebut. Artinya, penderitaan seringkali lahir di pikiran kita sendiri. Kita marah karena tidak dihargai. Kita cemas karena masa depan belum jelas. Kita terluka oleh komentar orang lain. Kita kecewa karena hidup tidak berjalan sesuai rencana. Masalahnya bukan pada dunia, tetapi pada keyakinan kita bahwa dunia seharusnya mengikuti keinginan kita. Ketika realitas tidak sesuai harapan, kita merasa dikhianati oleh hidup. Stoikisme datang dengan pesan yang tidak nyaman, namun membebaskan. Dunia tidak berutang apapun pada kita, dan justru dari penerimaan inilah ketenangan muncul. Stoik membagi hidup menjadi dua bagian sederhana, hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang benar-benar berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, penilaian, sikap, dan tindakan kita sendiri. Selebihnya berada di luar kuasa kita. Pendapat orang lain, hasil akhir, keberuntungan, bahkan kegagalan, semua itu bukan milik kita sepenuhnya. Namun anehnya, kita sering menghabiskan energi terbesar justru di sana. Sebagian besar stres muncul karena kita mencoba mengendalikan hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Kita melawan realitas, lalu lelah sendiri. Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Ketika ini benar-benar dipahami, hidup terasa jauh lebih ringan. Banyak orang tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pengakuan orang lain. Kita ingin dipuji, dipahami, dan diakui keberadaannya. Masalahnya, semakin kita bergantung pada penilaian luar, semakin rapuh kita. Ketika pujian berhenti, ketenangan pun ikut menghilang. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang orang pikirkan tentang kita, tetapi oleh bagaimana kita bertindak sesuai prinsip kita sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mematikan emosi. Emosi bukan musuh, melainkan sinyal dari pikiran kita. Marah muncul karena kita merasa dilanggar. Cemas muncul karena kita menuntut kepastian dari masa depan. Sedih muncul karena kita menolak kehilangan. Stoik melatih diri untuk bertanya, apakah penilaianku tentang ini benar? Ataukah aku sedang melebih-lebihkan maknanya? Stoik melatih diri untuk bertanya, apakah penilaianku tentang ini benar? Ataukah aku sedang melebih-lebihkan maknanya? Stoikisme sering mengingatkan satu hal yang sederhana, namun kuat. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Kesadaran akan kematian bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kita dari hidup yang lalai dan tertunda. Ketika kita sadar, hidup ini singkat, kita berhenti menunda, berhenti menyimpan dendam, dan mulai memilih apa yang benar-benar penting. Bagi Stoik, hidup yang baik bukan hidup yang paling nyaman, tetapi hidup yang paling benar. 4 kebajikan utama Stoik adalah kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Inilah fondasi hidup yang kokoh. Kebahagiaan bukan tujuan utama Stoikisme. Ia hanyalah hasil samping dari hidup yang selaras dengan kebajikan.
Ketika kamu dikritik, tanyakan apakah ini berada dalam kendalimu. Ketika rencana gagal, tanyakan apa yang masih bisa kamu lakukan. Ketika hidup terasa berat, tanyakan bukan apa yang salah dengan dunia, tetapi penilaian apa yang membuat hidup terasa berat. Stoikisme bukan teori untuk dipahami, melainkan latihan harian untuk dijalani. Pelan-pelan, satu pikiran demi satu pikiran. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia. Kamu tidak bisa menghindari kehilangan. Kamu tidak bisa memaksa hidup selalu adil. Namun, kamu selalu bisa memilih sikapmu. Dan disitulah, menurut Stoikisme, kebebasan sejati dimulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menyemangati kita membuat video lebih banyak lagi. Terima kasih.